kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wuri Mainarsi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tangerang, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya bersama rekan saya, Ibu Siti Nurrohmah, yang akrab dipanggil dengan Ibu Nuri, akan melakukan praktek coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan ini, terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama yaitu pra-observasi, kemudian yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempraktekkan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Nuri. Salam Bu Nuri. Apa kabar Bu Nuri? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk melakukan supervisi akademik dengan Ibu Nuri. Iya. Jadi tujuan pra-observasi kali ini saya ingin mengobservasi Ibu Nuri mengenai pembelajaran yang Ibu Nuri lakukan. Iya. Boleh. Baik. Jadi tujuan pembelajaran apa nih yang akan Ibu Nuri sampaikan untuk anak-anak? Untuk anak-anak karena ini tentang mata pelajaran program kebutuhan khusus ya Bu. Jadi di sini saya akan menyampaikan tentang jenis-jenis tongkat, kemudian bagian-bagian dari tongkat, cara memegang tongkat yang benar, dan teknik tongkat yang digunakan ketika anak sedang bepergian. Gitu. Nah, ya, baik, ya. Tujuannya lumayan ya Bu untuk orientasi anak ya. Iya. Ya, lalu area pengembangan apa yang hendak Ibu Nuri capai dalam pembelajaran ini? Melalui pembelajaran ini, ya saya sangat berharap kalau nantinya itu peserta didik tunanetra itu akan lebih mandiri dalam berbagai hal ya. Jadi mandiri ketika mereka bepergian di lingkungan sekolah, kemudian bepergian di lingkungan rumah, dan ya diharapkan nantinya mereka dapat bepergian dengan mandiri di lingkungan sekitar rumah, masyarakat. Baik, jadi area pengembangannya Ibu Nuri lebih fokus ke kemandirian anak. Iya. Ya, dengan demikian mungkin diharapkan kedepannya tidak bergantung ya dengan orang lain, sehingga mereka bisa mobilitas kemana-mana ya sendiri. Iya. Baik, tujuan yang luar biasa sekali. Kemudian strategi pembelajaran apa nih yang Ibu Nuri persiapkan untuk pembelajaran kali ini? Kalau dalam pembelajaran sendiri ya untuk modelnya saya menggunakan model problem based learning ya. Problem based learning. Masalah, dan kemudian menuntut untuk peserta didiknya aktif, terlebih kan karena ini mata pelajarannya tentang program kebutuhan khusus OMSK, jadi memang di sini itu banyak praktik dan siswanya itu harus banyak aktif. Kemudian untuk metodenya sendiri itu ada ceramah, kemudian ada praktik atau unjuk kerja, kemudian selain metode ceramah dan metode unjuk kerja juga ada metode yang lainnya, yaitu demonstrasi, sehingga nanti peserta didik tunanetra itu akan lebih paham tentang apa yang sedang dijelaskan, karena kan peserta didik saya ini berbeda-beda ya Bu. Ada yang peserta didiknya itu totally blind, itu benar-benar tidak bisa total melihat ya cahaya gitu, dan benar-benar gelap gitu. Jadi memang harus benar-benar dengan demonstrasi itu, jadi dia tahu bentuknya seperti apa, seperti itu. Kemudian ada juga yang masih memiliki sisa penglihatan low vision, namun tetap harus mengikuti
mata pelajaran ini gitu, agar ya kita tidak berharap ya penglihatannya menurun jadi tunanetra total, cuman ya kita harus mencegah hal itu gitu. Kemudian ada juga siswanya yang memang MDVI yang multiple, itu tunanetra, iya, kemudian hambatan intelektual, iya, kemudian dari segi bicara juga, iya, kayak gitu. Ya kalau untuk anak itu memang fokusnya memang lebih ke kemandirian gitu, minimal anak itu dapat bepergian di lingkungan sekolah atau di rumahnya dengan baik gitu. Iya, berarti dengan kata lain OM ini, orientasi mobilitas ini sebagai komensatoris ya Bu Nuri ya? Iya. Sebagai komensatoris dari kekhususan mereka yang tunanetra. Iya, betul. Kemudian kira-kira langkah pembelajaran apa nih yang akan Bu Nuri terapkan untuk pembelajaran? Sebenarnya kalau langkah-langkah pembelajaran sendiri mah seperti pada umumnya ya Bu, ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti dan penutup gitu. Di pendahuluan sendiri ya seperti biasa mengkondisikan siswa untuk siap belajar, kemudian berdoa. Setelah itu juga ada kegiatan menyanyikan lagu wajib gitu, apalagi kan murid tunanetra itu memang ada kelebihannya kan. Iya, biasanya di vokal mereka vokal di musik ya bakat mereka jadi ya. Jadi mereka kalau untuk menyanyi ya seneng ya Bu ya, jadi mereka ya maksudnya senang kalau misalnya di bagian awal pendahuluan ditambahkan untuk menyanyikan lagu terlebih dahulu gitu. Kemudian juga ada apersepsi gitu, jadi mengulang materi yang lalu sudah belajar apa saja seperti itu. Kemudian untuk bagian inti itu ya kita mulai pembelajarannya itu nanti ada teori, mereka akan mencatat gitu kan. Kalau untuk tunanetra kan biasanya kalau mungkin menyimak video itu betul. Lebih ke audionya ya Bu. Kemudian kalau ya di sini saya terkadang bisa menggunakan audio, terkadang langsung saya bacakan, mereka akan mencatat gitu dengan tulisan braille. Kemudian nanti akan ada kegiatan tanya jawab kayak gitu, terus nanti langsung ada praktiknya. Jadi di inti itu memang kegiatannya itu ya bermacam-macam dan saling berkaitan ya Bu. Juga ada kegiatan praktik berjalan, kemudian nanti setelah ada praktik lagi itu akan ada kegiatan latihan gitu ya. Jadi biar tahu gitu sejauh mana materi yang mereka sudah pahami gitu. Kemudian nanti di penutup itu ada ya menyimpulkan bersama, tanya jawab lah, diskusi, kemudian ada pemberian tugas rumah seperti itu. Iya, kalau boleh tahu ini pembelajaran OM-nya dalam sepekan berapa kali Bu Nuri? Kalau dalam sepekan itu sebenarnya 1 kali. 1 kali. Cuman ya karena tunanetra itu kan sering ini ya Bu ya, orientasi mobilitas itu memang kalau untuk khususnya seminggu 1 kali. Tapi sebenarnya itu selalu mengikuti pelajaran yang lain gitu. Iya. Jadi seiring sejalan dengan pelajaran karena lain. kan ketika mereka barang mereka jatuh kan mereka harus mengambil barang itu betul. Menggunakan teknik OM juga gitu. Terus ketika mereka ke kamar mandi keluar ya mereka pasti kan bepergian juga ya keluar kamar mandi sendiri, itu juga sebenarnya bagian dari OM gitu. Iya, berarti dengan kata lain memang sudah kesehariannya ya Bu Nuri ya. Kesehariannya, cuman mungkin untuk fokus pemberian materinya yang sesuai dengan teknik-tekniknya itu di pelajarannya. Pelajaran. Iya. Nah, terus selanjutnya ukuran keberhasilan yang Bu Nuri harapkan itu seperti apa? Kalau ukuran keberhasilan dari setiap siswa beda ya Bu ya. Kebetulan kan bermacam-macam. Kalau untuk yang Kak Meisha yang MDVA ya dia mampu untuk dari kelas sampai ke pintu gerbang itu dengan menggunakan building block udah bisa sendiri ini. Maksudnya tanpa harus saya bantu, itu udah benar-benar berhasil ya. Karena selama ini ya alhamdulillah sih sudah lumayan, cuman masih perlulah ada dibantu karena dia melewati building block ya. Jadi kan kalau dia melewati building block itu jalannya tidak terarah gitu. Kan tunanetra itu kan kalau tanpa menggunakan tongkat dibantu dengan building block ya. Itu lantai yang timbul warnanya kuning. Kemudian kalau untuk dia sendiri, dia sebenarnya kalau untuk orientasi mobilitas karena masih low vision sudah bagus ya Bu ya. Ya mungkin lebih ke dia mandiri aja, maksudnya pergi sendiri, misalnya diminta
pulang sendiri ke arah pintu gerbang atau ke kamar mandi atau ke musola seperti itu sih dia sudah berhasil. Iya, karena masih ada sisa penglihatan. Karena sisa penglihatan gitu. Jadi ya masih berjalan seperti kita pada umumnya ya Bu ya. Kalau untuk Kapapas dan Kanaswa itu ya kemampuannya itu seimbang sama ya Bu ya. Jadi mereka ya keberhasilannya ketika mereka bisa berjalan di lingkungan sekolah ini tanpa bantuan, ya itu sudah berhasil. Sudah berhasil, iya. Wah, hebat ya Bu Nuri, muridnya dengan beragam kekhususannya, tingkat kekhususannya. Iya. Semangat tersendiri. Benar-benar. Lalu kemudian hal-hal apa nih yang harus disiapkan oleh Bu Nuri nih sebelum pembelajaran? Yang jelas lingkungan sekitar ya. Iya, aset lingkungan sekolah berarti ya Bu. Di lingkungan sekolah alhamdulillah sih sudah cukup aksesibilitas ya, ada guiding block, ada handrail, kemudian ya walaupun masih ada solokan yang terbuka ya, cuman alhamdulillah itu masih aman untuk anak tunanetra selama waktu sebelum praktik itu kita sudah mengorientasikan terlebih dahulu letak-letak solokannya itu di mana aja seperti itu. Kemudian selain lingkungan sekitar sekolah ada lagi tongkat ya, ini ada tongkat lipat gitu, tongkat lipat yang wajib mereka bawa setiap hari gitu. Kemudian ada lagi tongkat panjang, biasanya kalau untuk mengajarkan di awal itu dengan tongkat panjang, cuman kalau anaknya sudah mulai SMP, sudah mulai bagus untuk orientasi mobilitasnya, baru untuk menggunakan yang lipat itu. Iya, oh iya, karena kalau tongkat lipat ini kan ya maksudnya lebih mudah untuk menyimpannya ya ketika mereka ingin pergi kamar mandi bisa dilipat nanti itu ketika mereka mau sholat bisa dilipat dan ditaruh di dekat mereka ya seperti ini. Kemudian mungkin kalau untuk latihan ya biasa kan alat tulisnya triklet dan stilus ini ya Bu. Iya betul. Iya sih benar ya. Soal tongkat lipat ya kadang saya juga suka lihat ya kalau misalnya tunanetra yang sudah benar-benar mandiri dia bisa pergi mobile ke manapun mereka mau, naik bus pakai itu ya Bu ya, jadinya maksudnya ya orang jadi paham gitu. Karena sebenarnya tongkat itu seperti identitas mereka gitu. Ketika mereka membawa tongkat seperti ini orang lain akan berpikir mereka itu tunanetra gitu. Iya, betul. Ya kan ketika mereka menyeberang jalan kan juga harus mengacungkan tongkatnya gitu agar orang tahu gitu itu tunanetra ingin menyeberang. Iya, jadi orang-orang sekitar lebih aware lah ya, lebih menyadari. Kemudian Bu Nuri, untuk hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan apa kira-kira? Kalau hal-hal yang sudah ada membantu keberhasilan seperti dukungan orang tua. Ya boleh dukungan itu. Ya kalau dukungan orang tua ya pasti mereka kalau misalnya mereka di rumah nih. Jadi waktu bepergian jangan sampai dibantu gitu di lingkungan rumah atau misalnya jalan-jalan di lingkungan sekitar rumah itu harus konsisten gitu biarkan anak itu berjalan dengan mandiri gitu dengan menggunakan tongkat gitu ya mungkin tetap diawasi tapi biarkan mereka mandiri gitu jadi apa yang didapatkan di sekolah juga di rumah itu tetap diberikan gitu. Jadi di sini benar-benar pembelajaran di sekolah akan lebih bermakna tentunya dengan kerjasama dan kolaborasi ya Bu dengan orang tua. Jadi mereka di rumah ya tidak hanya menerima saja tapi memang harus melatih juga anak-anak di rumah gitu. Oke baik. Terus kira-kira nih menurut Bu Nuri kendala apa sih yang kira-kira mungkin dapat terjadi nih saat ini menerapkan pembelajaran orientasi mobilitas? Kalau kendala sendiri ya mungkin karena karakter anak itu beda-beda ya Bu ya. Betul. Jadi dari ketika kita akan melakukan orientasi mobilitas, misalnya yang di luar lingkungan sekolah ya, itu kan kalau anak tunanetra itu kesulitan ketika belum mengenal lingkungan baru ya. Jadi kita kan harus mengorientasikan, memberikan gambaran lingkungan yang akan kita lewati itu seperti apa. Nah kan di sini menurut saya itu kan berbeda-beda karakternya gitu. Ada yang totally blind, ada yang double gitu ya. Sama MDVI tadi ya. Itu juga anaknya itu gampang capek gitu. Jadi kendalanya ya ketika kita pengen jalannya lebih jauh, terkadang anak yang MDVI itu tidak mampu gitu loh. Iya, jadi
Jadi saling apa ya, istilah ngimbangin gitu ya. Iya, jadi harus Satu-satu. mengimbangin ya, tapi sebenarnya masih bisa disiasati ya. Terkadang kan ya udah anaknya di kelas dulu gitu. Nanti kita berjalannya nggak terlalu jauh gitu, cuman kita tetap keluar di lingkungan kayak gitu. Iya. Berarti itu termasuk untuk cara mengatasinya ya. Nah, selain itu apa ada lagi cara lain untuk mengatasi kendala tersebut, Bu Nuri? Kalau untuk kendala-kendala itu sepertinya sudah sih itu sih Bu. Cukup. Iya, cukup. Iya, yang penting dukungan orang tua sama pihak sekolah langsung apa kerjasama dan kolaborasi memang harus benar-benar terjalin Iya, gitu ya. karena kalau tidak terjalin ya gimana ya? Iya, Kan- susah ya kalau iya, mencapai susah. tujuan pembelajaran. Apalagi kan kita maksudnya di sekolah dan di rumah pasti lebih lama di rumah, Di rumah ya. betul, ya. Dari yang kita bicarakan, ini menarik sekali ya pembelajaran Bu Nuri. Jadi membuat saya semakin semangat nih untuk melakukan observasi di kelas pembelajaran Bu Nuri. Iya, insya Allah nanti saya mengikuti kelas Bu Nuri ya. Iya, boleh. Iya. Berdasarkan percakapan yang telah kita lakukan, kira-kira kesimpulan apa nih dari kegiatan yang barusan kita lakukan ini? Kalau kesimpulan dari kegiatan yang kita lakukan ya mungkin saling berbagi ya, Bu, ya. Intinya saling seperti apa ya, saling berbagi pengalaman gitu, saling sharing ya. Mungkin dari pengalaman saya mengajar mungkin akan dapat dimanfaatkan oleh guru yang lain gitu. Mungkin yang baik bisa dicontoh, yang kurang mungkin bisa ditambahkan agar lebih baik gitu nantinya dalam memberikan pembelajaran kepada peserta di tunanetra gitu. Iya, betul sekali ya Bu Nuri. Terlebih saya kan mengampunya tunagrahita, jadi saya penasaran nih kira-kira pembelajaran OM-nya seperti apa nih yang akan Bu Nuri lakukan. Baik, nanti kita lanjut ke tahapan observasi ya Bu Nuri. Oke, boleh. Baik, ya. Atau ada lagi yang ingin disampaikan? Ya sudah, tetap Sudah. semangat aja. Baik, semoga kita memberikan yang terbaik buat anak didik kita ya Bu Nuri. Amin. Ya, semangat. Ya, saya rasa cukup sekian observasi kita. Nanti kita bisa langsung lanjut ke observasi. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal Baik, alamin. iya, terima kasih banyak Bu Nuri. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Demikian kegiatan pra observasi yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar pada materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Kak Naswa pimpin doa ini. Mari kawan-kawan sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kakak. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ini. Semangat. Semangat Katia. Kakak. Semangat. Semangat. Hari ini kita puasa hari keberapa? 6. Ke-6. Keberapa Katia? Hari keberapa Kak Maisha? 6 ya. Semuanya masih puasa ya, kecuali yang sedang berhalangan ya. Tadi malam sholat tarawih nggak Kak? Enggak Bu. Kak Naswa? Enggak. Ayo. Kak Tia? Sholat tarawih. Kak Maisha? Tarawih? Tarawih Kak? Tarawih? Tarawih. Oke. Jadi karena sholat tarawih itu sholatnya sunat dan hanya adanya ketika bulan Ramadan ya, jadi diusahakan untuk berangkat ya. Ya, karena nanti kalau sudah Ramadannya sudah selesai, sudah tidak ada sholat tarawih lagi ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya. Berdiri semuanya. Kak aja. Iya, di sini berdiri Kak. Kak, berdiri Kak, berdiri. Yuk.
lagu Indonesia Raya dulu ya. Kakak Naswa dari hiduplah. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kami sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Ya, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Satu lagi ya. Lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal? Hafal? 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Selesai, terima kasih semuanya. Walaupun puasa, wah suaranya tetap lebor ya. Nah, sekarang karena bulan ini bulan apa Kak? Nah, bulan Ramadan. Jadi kita literasinya tentang Ramadan ya. Nah, seperti biasa Kak Papa sama Kak Naswa memakai Al-Quran ya, digital dan berat ya. Bisa mendengarkan dari surat Al-Fatihah sampai ya. Untuk Al-Fatihahnya nanti bersama-sama ya Kak Tia ya, sama Kak Meisha ya. Yuk Kak, dibuka dulu Al-Qurannya. Nanti kalau Al-Fatihah bareng ya sama Kak Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergerak. Kak, siap-siap baca surah Al-Fatihah. Judulnya bagus. Ya, kasih. Enggak seperti itu Pak ya. Iya. Mau baca surat apa? Al-Fatihah. Kita lihat.
baca jilid sama Bismillah dulu kali ya. Bismillah. Kak Nisha, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau mendengarkan surat Al-Quran Kak Meisha menangis ya. Iya, karena suaranya sangat bagus ya. Kak Bagas kan karena suara sedang mendengarkan surah Al-Baqarah. Merdu sekali ya. Sampai menangis ya Kak Meisha, nggak apa-apa ya. Itu berarti hatinya Kak Meisha ini. Ini apa nih?
Hafalkan ya. Ba, ta, sa, sa, a, ba, sa, ba, ta, ba, ta, ta, ba, a, sa, a, ta, ba, sa, ba, sa, ta, ta, ba, ta, a, sa, sa, ta, ta, a, ba, sa, 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 ba, ta, ba, ta, sa, aba, tasya, aba, tasya. Oke, satu kali lagi ya. Yuk Kak Tia. Apa? Ja. Puasa ya Kak. Karena nih, ja, 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 a, ja, ja, sa, a, ja, a, ta, ja, sa, ba, ja, ba, ja, sa, sa, a, ja, ja, a, ba, ja, a, sa, ta, a, ja, sa, ja, 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 a, ja, ja, sa, sa, a, ba, ta, sa, ja. Nah, hari ini kita membacanya dari halaman 1 sampai halaman 8 ya Kak Tia ya. Masya Allah, banyak banget Kak Tia ya. Sekarang berdoa dulu. Kalau selesai membaca Iqra gimana Kak? Gimana Kak Meisya? Sadaqallahul azim. Ayo. Sadaqallahul azim. Kok saus? Ini ya Kak, ya. Besok jangan lupa di bawah lagi ya. Jadi setiap hari kita ada membaca. Setiap hari ada membaca apa Kak? Iqra ya. Kak Meisya. Jangan. Ayo. Enggak ya.
Biar dia fokus ya. Beta. Dan sampai sedikit. Jangan mengikuti ya. Iya. Baik Bu, baik Bu. Baik Bu. Baik Bu Nuri. Alhamdulillah ya, kita sudah melakukan kegiatan literasi remaja dengan mendengarkan apa surat tadi Kak? Al-Fatihah dan Al-Baqarah ya. Terus Kak Tia tadi dengan Kak Meisha ngapain Kak? Membaca dari halaman 1 sampai halaman 8. Pada hari ini kita akan belajar tentang jenis tongkat, kemudian bagian tongkat, dan teknik dasar penggunaan tongkat. Ada yang sudah tahu jenis tongkat apa saja? Tongkat lipat. Kemudian tongkat apa lagi Kak Tia? Tongkat panjang dan tongkat yang apa Kak? Tongkat berteknologi atau bersensor ya. Nah, sekarang kita catat dulu ya. Keluarkan riget dan stilusnya. Oke. Jenis tongkat. Satu. Sudah Kak? Kamu datang ke sekolah tiap hari, rajin, pagi-pagi, paling pagi. Ini apa di sekolah tuh siapa? Nih Kak Tia, ditulis ya. Kelihatan Kak? Sudah Kak? Apa Bu? Jenis tongkat. 1. Tongkat panjang. 2. Tongkat lipat. Ya, tulis Kak. Sini. Tongkat panjang. Sudah? Yang ketiga, tongkat berteknologi dalam kurung sensor.
Sudah Kak? Sudah. Kalau sudah, ganti judul baru. Bagian-bagian pada tongkat. Sudah Kak Tia? Disalin ya ini, tongkat lipat. Nih, jenis tongkat. 1 tongkat panjang, 2 tongkat lipat, 3 tongkat berteknologi atau sensor. Bisa ditulis ya Kak Tia ya? Ya, tulis dulu. Udah Kak? Udah. Yang kedua judulnya udah, bagian-bagian tongkat. 1 kruk atau kepala tongkat. Kruk tulisannya pakai C ya, C-R-U-K. Iya, kruk atau kepala tongkat. Sudah Kak? Sudah. Ya, bawahnya ya keterangan ya. Kruk atau kepala tongkat merupakan cantolan atau kaitan. Kruk atau kepala tongkat merupakan Udah Kak Tia? Udah. Ya, sini. Oke. Kak Tia lanjut mencatat ini ya. Sekarang bagian-bagian tongkat ya. Bagian apa Kak? Merupakan apa Bu? Merupakan cantolan atau kaitan. Kak Tia juga lanjut mencatat tentang bagian-bagian tongkat ya. Disalin tulisan Bu Nuri. 1 kruk. Udah Kak? Sudah. Cantolan atau kaitan titik ya. Titik dulu ya. Kruk merupakan kepala tongkat dengan posisi ini ya Kak Tia. Lanjut. Dah?
dengan posisi paling atas berbentuk lengkungan. Posisi paling atas Oke, tadi udah sampai ini ya. Kruk merupakan kepala tongkat dengan posisi paling atas berbentuk lengkungan, udah ya. Yang berfungsi sebagai cantolan. Ya Kak? Belum, Kak. Yang berfungsi sebagai cantolan atau pengait. Iya benar. Udah? Dan pelindung tangan saat mendeteksi objek. Dan pelindung tangan saat mendeteksi objek. Dah. Sudah Kak? Ya, yang kedua grip ya. Grip atau pegangan. Nah, keterangannya sudah? Sudah? Grip, bawahnya ya. Grip terbuat dari karet yang berfungsi. Grip terbuat dari karet yang berfungsi. Yang itu lagunya
Udah Kak Tia. Berfungsi sebagai pegangan tangan sekaligus pendeteksi getaran. Terbuat dari karet yang berfungsi sebagai pegangan tangan. Tadi dengernya apa? Dengarnya itu, tapi kayak kata-kata Sebagai pegangan tangan sekaligus pendeteksi getaran. Dah. sudah. Ya. Kemudian batang tongkat. Belajar dulu, belajar. Kalau main pulang. Nah, bagian batang tongkat berbentuk panjang. Tadi salah pakai Aku tadi salah pakai Iya. Ya udah. Tadi apa? Bagian panjang tongkat berbentuk panjang dan berwarna putih. Udah? Berbentuk panjang dan berwarna putih, berfungsi untuk menghantarkan getaran dari objek.
Udah, Kak. Oke. Tadi kita sudah mencatat tentang jenis tongkat, kemudian bagian-bagian tongkat, kruk atau kepala tongkat, grip atau pegangan, baru 2 ya. 3 ini ya, 3 sama batang tongkat. Berarti sekarang yang keempat apa? Reflektornya. Reflektor ya. Yang keempat reflektor. Udah? Reflektor atau stiker pemantul cahaya titik. Reflektor atau stiker pemantul cahaya titik. Ya, terus. Iya, Kak. Itu lanjutin dulu, Kak. Udah? Bentar. Sudah? Belum. Udah? Sudah. Lanjutannya, stiker tersebut berwarna merah dengan panjang. Stiker tersebut berwarna merah dengan panjang. Udah, Kak Tia? Udah?
Tadi stiker berwarna merah dengan panjang 10 cm. Cm sebenarnya cm ya. Dengan panjang 10 cm ditempel di bagian 2/3 batang tongkat. Di bagian 2/3 batang tongkat. Udah 2/3 batang tongkat. Dua per tiga batang tongkat. Titik. Udah ya. Berarti sekarang yang kelima, tip atau ujung tongkat. Ya. Posisi berada di ujung tongkat. Nih Kak Tia. Udah? Posisi berada di ujung tongkat, terbuat dari nion atau plastik. Terbuat dari nion atau plastik. Kamu sudut ya. Oke, anak-anak di rumah diajari sholat, Ini pun di bawah aja, Bu. ya. Ini harus diberangkatin. Oke, harus sering lah. Gini ya. Sholat Gini ya. subuh, asar, kakek dengerin. Ya, gini ya. Ini jangan nempel ya. Tahun. Ya, ini jangan nempel kayak itu. Ya, ini jangan nempel ya. Itu yang penting sholat, Nah, ini jangan nempel ya. ya. Nah, ini nggak apa-apa. Karena kan kenapa kan ada kelemahan yang penting lakuin gerakannya aja ya. Oke. Ya, subhanallah. Ya, subhanallah. Sujud Bang. Ayo, Bang. Baca Bang. Nanti kalau kakek nggak ada, dia udah bisa sholat. Kakek sholatnya baca. Udah? Atau plastik yang berfungsi sebagai pelindung
naik ke atas terus. Ya, ayo. Bis. Alfatnya. Nah, ini, tangannya, pegangin gini ya. Pegangin gini ya, jangan sikut sama sikut ya. Pegangin gini ya. Gak apa-apa, kenapa kan tangannya ada kelemahan, tapi yang penting pegangin gini ya. Ya, jadi tangan kirinya di peluk tangan kanan, tapi nggak usah sampai sini ya. Nggak usah sampai sini ya. Nah, ya, ayo, on. Motornya masuk. Ya. Bismillah. Ya. Ya. Ya, itu terus. Udah? Tadi terbuat dari neon atau plastik yang berfungsi sebagai pelindung batang tongkat dan pendeteksi objek titik. Coba dari boleh. Ya, gitu ya. Anas. Sudah? Oke. Sekarang kita akan coba praktekkan ya. Mulai dari Kak Papas terlebih dahulu. Ya. Oke, maju ke depan ya, Kak. Di sini? Ya. Kak Papas memegang tongkat. Sini Kak Papas ke suara Bu Nuri. Oke. Udah di sini aja. Nah, itu tongkat apa, Kak? Lipat. Sekarang coba tongkat lipatnya dijadikan tongkat panjang. Nah, tadi kita sudah mencatat tentang bagian-bagian tongkat ya, setelah jenis-jenis tongkat. Nah, yang Kak Papas pegang itu apa? Ini. Pegangan ya, Bu? Bukan. Kalau di tongkat yang panjang itu kan ada apa namanya, Kak? Kruk atau kepala tongkat yang berfungsi untuk apa? Apa ya tadi? Cantolan atau kaitan. Nah, tapi kalau pada tongkat lipat ini yang untuk cantolan apa kaitannya tali seperti ini ya. Nih, kalau yang tongkat ini coba pegang dulu. Oh gini ya, Bu? Iya benar. Ini kan? Iya. Tapi megangnya tetap harus di yang karet nanti ya. Ini kita mengenal bagian-bagiannya dulu. Nah, ini coba ini apa? Namanya? Kruk ya? Iya. Kruk. Coba terus ini bawahnya. Nih, ini apa namanya? Apa tadi ya? Apa? Bukan. Grip. Oh iya, grip. Atau Pegangan. ya. Lagi apa lagi, Kak? Nah, tuh kalau panjang itu Reflektor. kalau reflektor tadi hanya sekitar 10 cm ya. Ini berarti Ya, itu apa itu? Batang tongkat. batang tongkat. Terus kalau yang ini ini beda ya. Ini beda kan? Iya. Kayak ini stiker tadi nih. Ini stiker warnanya merah, Kak, jadi mengkilap. Nah, ketika tunanetra itu bepergian ketika siang hari atau malam hari, kalau siang itu akan terkena cahaya matahari ya. Iya. Kalau malam dia akan terkena lampu, jadi memantulkan cahaya. Jadi reflektor ini untuk memantulkan cahaya agar orang lain itu tahu, oh itu ada tunanetra sedang berjalan. Nah, ini berarti ada apa? Batang tongkat. Kemudian ini apa tadi? Reflektor nih.
Ya, tip atau ujung. Tongkat. Ya, coba diulangi lagi. Ini namanya tongkat apa? Panjang. Tongkat panjang. Coba sebutkan bagian-bagian dari tongkat panjang. Kruk. Ya, kruk atau kepala tongkat. Kemudian Grip. Grip apa? grip Oh, grip. atau Pegangan. pegangan. Lalu Pada ada apa lagi? tongkat. Ya, Reflektor. ya, reflektor. Tip. Ya, tip. Coba sekarang yang tongkat lipat. Nah, perbedaan dari tongkat panjang dan tongkat lipat itu pada kepala Kepalanya. tongkat. Kalau pada tongkat yang panjang, kepala tongkatnya itu berfungsi untuk cantolan atau kaitan. Tapi kalau pada tongkat lipat itu untuk yang digunakan untuk mengkaitkan itu apa? Tali. Tali. Nah, kemudian ini apa? Grip. Grip atau pegangan. Terus apa lagi? Batang tongkat. Batang tongkat. Reflektor. Ada reflektor. Tip. Ya, kemudian ada tip. Nah, di sini reflektornya kalau di tongkat lipat ada 2 ya kak ya, ada 2 kecil di atas nih sini, kemudian ada lagi di bawah sini ya. Kalau ininya hilang gimana bu? Ya kalau hilang harus kita kasih lagi, kan ini stiker, jadi kita bisa beli ya di toko, ada stiker, nanti kita pasang lagi kalau sampai hilang. Oke, paham ya kak? Paham. Jadi bagian-bagian tongkat itu kalau pada tongkat panjang ada 5 ya, kalau pada tongkat lipat ada 5 juga, cuman kaitannya tali ya. Ya, bisa duduk lagi kak, bawa tongkat lipat kak. Pas. Sekarang kak Naswa. Ya, lipat aja bu. Iya, lipat. Nah, tongkat lipat bisa dilipat ketika tidak digunakan, jadi menghemat tempat. Nah, nih kak Naswa coba tongkat lipatnya dibuka. Udah kak Tia. Oh ya, tunggu ya. Sini. Nah, Kak Nasma memegang tongkat lipat. Lipat ya? Tingkat lipat kan tadi habis dilipat. Kalau ini tongkat apa ini? Panjang. Coba dulu diraba dulu. Tongkat panjang. Sekarang coba Kak Naswa sebutkan bagian-bagian dari tongkat panjang tadi yang sudah kita pelajari. Kruk. Ini apa? Kruk. Kruk atau? Pegangan. Coba raba dulu bentuknya. Nah, melengkung ya, benar ya. Kruk atau pegangan. Kemudian apa lagi? Ini ya? Ini apa ini? Yang terbuat dari karet tadi sebagai pegangan. Grip. Grip. Grip atau Pegangan. pegangan. Kemudian ada apa lagi? Batang tongkat. Batang tongkat. Kemudian reflektor yang untuk memantulkan cahaya. Kemudian ada Tip. tip atau ujung tongkat. Nah, perbedaan dari tongkat panjang dan tongkat lipat itu pada kruknya ya kak ya. Kruknya itu nih, kalau pada tongkat lipat dia cantolan atau Tali. itu berupa tali. Kemudian lanjut apalagi nih? Pegangan. Pegangan atau grip. Kemudian Reflektor. ya, Ini apa? kalau di tongkat lipat reflektornya ada 2 nih, kecil di atas nih, sama ada di sini, ada bawah. Ini. Iya, sini. Nih. Namanya apa kak? Reflektor untuk memantulkan cahaya. Jadi orang lain itu bisa mengetahui kalau satu tunanetra sedang berjalan. Nah, ini tongkat, batang tongkat ya. Kemudian Tip. tip. Oke, ya karena sudah boleh duduk, lipat tongkat lipatnya. Oke. Sekarang Kak Tia, sini Kak Tia, maju yuk. Awas. Nah, sini Kak Tia. Sini, awas, duduk terus ya. Nah, nih. Pinjam tongkat lipat Kak Papas dulu. Kak Papas pinjam tongkat lipat nih. Ya, tongkat lipat aja Kak Tia. Oh, gitu. Ya. Dah. Nah, coba Kak Tia, ini tongkat lipatnya dijadikan tongkat panjang. Bisa nggak coba Kak Tia? Bisa tidak? Nih, pegang. Wush. Ya. Bisa ya Kak Tia? Ini namanya tongkat apa? Tongkat lipat. Kalau yang ini? Tongkat
Panjang. Panjang. Oke. Nih, kita coba dulu ya Kak Tia. Nah, ini. Nih Kak Tia nih, kayak payung ya Kak Tia. Ya. Namanya kruk Kruk. atau kepala tongkat. Tongkat. Terus yang ini. Nih. Yang warnanya ini warna apa Kak Tia? Hitam. Hitam. Ini warna hitam ini terbuat dari karet, namanya pegangan atau Pegang. apa? Grip. Grip. Nah, kemudian ini apa lagi ya Kak Tia? Yang panjang ini apa ini? Yang panjang. Apa? Batang Batang. tongkat. Tongkat. Ya, batang tongkat gitu. Terus ini yang warna merah terlihat Kak Tia? Lihat. Nah, karena Kak Tia itu kan walaupun tunanetra masih ada sisa penglihatan ya Kak Tia ya, low vision ya, jadi masih terlihat. Berbeda dengan Kak Papas dan Kak Nas, wah sudah tidak terlihat untuk warna reflektornya atau warna gripnya atau warna tongkatnya atau warna tipnya. Kalau Kak Tia masih terlihat ya, ini warna grip atau pegangannya warna hitam. Tongkatnya warna apa ini? Abu. Putih. Kemudian reflektornya warna merah. Ujung tipnya hitam. Nah, ini namanya apa? Tip. Tip. Ini batang Batang. tongkat ya. Nah, kalau yang ini tongkat apa tadi Kak? Lipat. Lipat. Nah, tongkat lipat. Nah, kalau tongkat lipat, kroknya atau kepalanya tali ya Kak Tia tuh, molor kan? Ini berguna untuk apa? Mengkaitkan, mencantolkan ya. Ketika naruh gitu. Kemudian ini dari karet juga sama ini Kak. Apa namanya? Kait. Apa? Nah, pegangan. Kemudian ada apa lagi yang panjang? Nih, panjang sekali. Apa Kak Tia? Batang tongkat. Kemudian tadi ini stiker nih yang warna merah nih. Namanya apa? Reflektor. Kemudian ini ada tip ya, atau ujung tongkat. Oke, terima kasih Kak Tia. Bisa duduk lagi. Ini ya Kak Papas. Nih. Nah. Sudah. Oke. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang jenis-jenis tongkat, bagian-bagian tongkat ya. Nah, sekarang cara memegang tongkat yang benar. Sekarang coba berdiri, Kak Tia, Kak Papa, sama Kak Naswa berdiri. Berdiri ke sini. Nah, sip. Nah, coba. Karena kalian sudah terbiasa menggunakan tongkat lipat, jadi bisa memakai tongkat lipat ya. Coba tongkat lipatnya direntangkan terlebih dahulu. Nah, memegang tongkatnya itu di bagian apa? Iya, pegangan, betul. Nah, ya. Jadi harus seperti sholat ya. Jadi jari telunjuknya itu memegangnya. Nah, seperti itu ya Kak. Ya. Jadi di pegangan, kemudian tangannya telunjuk ke arah reflektor dan batang tongkat. Kak Naswa bisa agak ke bawah. Nah, ya. Seperti itu ya. Nih, Kak Tia. Gimana Kak Tia? Nah, gini ya Kak Tia. Bisa ya? Seperti itu ya. Nah, setelah kita mengenal cara memegang tongkat yang benar, sekarang kita akan praktek berjalan ya. Orientasi mobilitas ke musola. Oke, ayo sekarang bisa keluar Kak. Bagus lah tuh terusin. Yuk, latihan. Yuk, rata kakinya. Nah, ikutin jalurnya. Iya. Tunggu.
Depan IT. IT. Sekarang kita ke kanan ya. Ayo boleh lah. Pakai kakinya, ikutin bloknya ya. Ya. Ayo. Yuk. Eka. Dirapikan itu ya, jangan dipinggir situ nanti. Kak Tia keluar ke sini ya. Lepas Kak. Aduh itu Kak, kayaknya masih nggak panas. Lepas kaosnya Kak Meisha, lepas sendiri. Lepas kaosnya Kak Meisha, lepas sendiri. Bisa kan? Satunya satu. Kak Tia, jalan duluan. Sana muter. Jangan lupa Kak Meisha sama Bu Nurul. Aduh, udah maju duluan. Coba ikutin. Mau kemana? Ada itu awas. Awas. Ya, mudah-mudahan. Meja. Dalam. Kiri. Gak boleh ketawa. Latihan ya.
Jual nggak sholat? Hari ini kita melakukan sholat duha. Sholat duha. Sholat duha berapa rakaat? 8. Ya, bisa sekali sholat 2 rakaat, bisa 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, bisa sebanyak 8 kali, 2 kali, 5 kali ya. Hari ini kita melakukan sholat duhanya 2 kali saja ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat sholat salam. Nah, sholat duha dilaksanakan di break ya. Jadi sebelum waktu libur ya. Kalau bisa sholat nanti Kak Tia bisa mengikuti, nggak apa-apa sih ya gerakannya ya. Nanti Kak Meisha sama dulu ya. Yuk sekarang bisa sholat sendiri. Di sini kan apa ini? Kak Meisha. Yang malah tekan.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna bizaatiha wal bana'a bana'a wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal isma ismatuka. Allahumma inna na'udzu bis-samai fa'anzilni wa inna bil-'adli fa'ahdini wa inna mu'assira fayassirhu wa inna ba'idan faqdirhu wa inna hamaman faqdirhu bihaqqi imanika wa baharika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika adilina hadaina bika fasolihin. Amin. Sekarang boleh berdoa sesuai dengan yang diinginkan ya, ya. Apalagi bulan Ramadan dengan ya Allah, semoga Atia diberikan kesehatan, semoga mama dan ayah diberikan kesehatan. Ya, boleh berdoa. Ada yang mau jawab ada itu ya. Ini bang yang terus ya. Ada yang sendiri. Ikutin sayang. Kiri, bukan kanan.
Kakinya pakai. Terus. Kata ke kiri kak. Nah, kita baru saja melaksanakan sholat duha ya di musola. Sekalian kita melakukan praktek orientasi mobilitas dengan menggunakan weeding block dan tongkat. Kemudian juga menggunakan teknik trailing. Kalau trailing tadi Kak Maisha tadi trailing juga ya kak? Trailing. Nah, trailing itu menggunakan jari apa kak? Manis. Jari manis ya. Coba jari manis yang mana? Salah. Jari manis pakai cincin ya, tapi belum ada cincinnya. Oke, coba diangkat 5 jarinya. Bukan begitu. Nah, ini kalau trailing menggunakan dalam apa luar? Ini. Iya, jadi menggunakan sebelah telapak luar ini ya. Kalau trailing ya, yang luar ya. Dan jari manis ya. Trailing Kak Maisha apa? Trailing. Menggunakan jari manis. Telapak tangan bagian luar. Jadi tadi waktu kita melaksanakan praktik OM yang sudah kita lakukan itu ada yang pertama tadi ada squaring off ya, awalan posisi awal ya, posisi awal memposisikan diri sebelum berjalan. Kemudian ada apa lagi? Iya, menggunakan tongkat itu dengan benar. Terus menggunakan apa lagi tadi dibantu apa lagi? Weeding block. Kemudian ada juga tadi apa? Trailing ya. Kemudian kita menggunakan apa lagi tadi? Trailingnya di mana tadi? Handrail ya. Kemudian selain squaring off, trailing ya, ada teknik melindungi diri lainnya tuh. Misalnya kita di dalam kelas yang kita belum tahu posisi apa lagi? Upper hand, lower hand. Kak Maisha, tadi berjalan dengan apa? Tongkat. Weeding block. Ya, kakinya buat harus meraba ya kak ya, biar gak lewat jalurnya ya. Iya, besok kita praktek lagi ya. Iya. Nah, selain kita praktek orientasi mobilitas ya, berjalan mandiri di lingkungan sekolah, kemudian kita tadi menuju musola, kita juga melakukan pembiasaan sholat duha. Sholat duha berapa rakaat kak sekali sholat? 2. Ya, 2 rakaat. Kemudian salam ya, bisa pokoknya kelipatannya, bisa 2, bisa 4, bisa 6 ya. Tapi kita 2 rakaat salam ya. Nah, oke. Karena waktunya sudah siang, boleh berkemas-kemas terlebih dahulu ya kak. Pakai tas. Kak Maisha tasnya dipakai. Sudah? Dan sebelum pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Gimana kak? Maisha aminnya? Amin. Terima kasih hari ini sudah datang ke sekolah. Selalu semangat, jaga kesehatan ya. Ya, selamat berbuka puasa untuk nanti. Bukan sekarang ya. Kalau sekarang nanti tidak puasa namanya ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hati-hati di jalan. Sini kak. Kakak. Iya. Awas kak Maisha belum salim. Nah, Kak Maisha.
Dadah. Kak Meisha. Kak Meisha. Mana suaranya? Sini, balik sini. Baik, Assalamualaikum Bu Nuri. Waalaikumsalam Bu Nuri. Iya, apa kabar Ibu Nuri? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Iya. Nah, begini Bu Nuri, setelah kemarin kita mengadakan sesi observasi, sekarang kita lanjut ke pasca observasi ya Bu Nuri ya. Iya. Baik, terkait pembelajaran yang telah Ibu Nuri laksanakan kemarin, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu Nuri setelah melaksanakan pembelajaran yang telah Ibu Nuri lakukan kemarin? Setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin yang PUMSK ya, pasti saya sangat senang sekali ya, karena pelajaran itu sebenarnya salah satu pelajaran favorit ya. Favorit anak-anak. Ya, salah satu pelajaran yang paling disenangi oleh murid tunanetra gitu. Kenapa menjadi favorit gitu? Karena di pembelajaran PUMSK itu selain ada teori, itu banyak praktik. Baik itu praktik di sekitar kelas, kemudian praktik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Nah, dalam praktik itu selain ya kita mengajarkan teknik untuk melindungi diri, kemudian selain teknik melindungi diri ada penggunaan tongkat, kita juga mengenal benda di lingkungan, kemudian tumbuhan yang ada di lingkungan, dan itu merupakan hal baru bagi mereka karena tidak semua siswa tunanetra itu mendapatkan hal itu ketika mereka di rumah gitu. Ada yang orang tuanya itu memang sering mengenalkan ke benda-benda atau tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar, ada pula yang jarang. Waktu pelaksanaan di lingkungan sekolah ya yang di dalam itu mereka saya ajak untuk mengenal taman bermain. Ternyata ada yang belum pernah memainkan mainan seperti ayunan, itu mereka sudah pernah. Untuk seluncuran ada yang belum pernah sama sekali gitu. Jadi itu benar-benar hal baru bagi dia gitu. Ada lagi beberapa tumbuhan gitu ya seperti bunga atau kemudian ada tanaman buah, ada yang baru pertama kali memegang tanaman buah pisang itu di sekolah. Ada juga yang baru pertama kali memegang tanaman bunga yang ada jengger ayam. Itu mereka seneng banget karena katanya itu bunganya lembut. Itu baru pertama kali mereka memegang itu di sekolah. Jadi mereka sangat antusias ketika diajak untuk praktik di lingkungan sekolah, dan terkadang mungkin hal itu bagi kita kayak sepele ya. Iya, tapi senang ya Bu ya. Ya ampun, sepertinya saya cuma mengenalkan hal seperti ini gitu. Tapi kok mereka sangat senang gitu. Suka bertanya kapan Bu kita mau jalan-jalan lagi, kapan Bu. Suka sering mereka bertanya seperti itu gitu. Jadi saya merasa sangat senang sekali ketika setelah memberikan mereka pembelajaran. Iya, jadi intinya mereka senang karena mungkin dapat mengeksplor ya lingkungan mereka, sedangkan di rumah mungkin orang tuanya apa ya, rasa pedulinya mungkin yang ini ya masih terlalu masih harus digali lagi ke anak ya. Iya, baik. Kira-kira setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin, menurut Bu Nuri apakah pelaksanaan pembelajaran tersebut sudah sesuai nih dengan perencanaan yang telah Bu Nuri buat sebelumnya? Ya menurut saya sih sudah sesuai ya, mengikuti seperti ada pembukaan, jadi ada persepsi, kemudian ada membahas materi yang kita pelajari lalu, kemudian di inti ya ada teori, ada mencatat, kemudian ada juga praktik yang pasti ya, karena OM itu akan lebih mengena ke peserta didik ketika praktik langsung. Kemudian di penutup, biasa nanti di penutup itu terkadang saya memberikan tugas untuk praktik orientasi mobilitas di rumah atau melakukan teknik melindungi diri di dalam ruangan, atau mereka akan praktik berjalan ke warung dengan mandiri atau ke tempat saudara seperti itu. Iya, berarti sebagai bentuk tindak lanjut dari pembelajaran di sekolah, nanti orang tua diminta ya, Ibu, di rumah tuh untuk menerapkan kembali pelajaran OM tersebut. Jadi ya anak tetap terbiasa gitu ya. Jadi harus
apa yang diberikan di sekolah itu jangan sampai hilang begitu saja gitu ya. Di rumah orang tua juga harus tahu, oh anak saya di sekolah belajar seperti ini. Ketika mereka diberikan tugas rumah kan orang tua jadi tahu gitu, ternyata seperti ini yang mereka pelajari di sekolah gitu, ternyata mereka juga bisa seperti ini gitu. Dikirakan terkadang orang tua kurang paham ya, jadi kadang kalau ke warung udah ayo biar cepet gandeng gitu. Padahal sebenarnya mereka bisa menggunakan tongkat sendiri. Iya, justru menjadi wadah latihan seharusnya ya. Berarti di sini benar-benar yang namanya kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua dibutuhkan sekali ya, Bu Nur ya. Iya, baik. Berarti ini sesuai sih dengan pengamatan saya bahwa dari rencana pembelajaran tersebut sudah terlaksana mulai dari persepsi, kemudian pembukaan, inti dan penutup ya Bu Nuri, sudah selesai ya? Iya, alhamdulillah. Lalu menurut Ibu Nuri nih, hal-hal apa yang menurut Bu Nuri dalam pembelajaran kemarin tuh sudah dirasa baik, sudah bagus begitu? Kalau dirasa yang paling bagus, yang jelas dari segi peserta didiknya itu ya, sangat antusias, sangat semangat, dan sangat aktif. Nah, tentunya ketika mereka antusias dan semangat mengikuti pembelajaran, tentu pelajaran itu akan tercapainya lebih baik ya, karena mereka tidak ada beban, aku belajar ini nih, ya, mereka tidak ada beban gitu. Jadi mereka, karena mereka semangat, mereka aktif, nah di situ jadi pembelajaran itu dapat berjalan dengan baik, dan tentunya di sini saya berharap itu akan bermanfaat lebih lanjut ya, jadi mereka bisa lebih mandiri gitu, terutama tadi, jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga berjalan, jadi di rumah juga bisa lebih mandiri. Iya, jadi pembelajarannya seiring sejalan ya. Iya, mudah-mudahan orang tua di rumah tetap bisa ya menerapkan sesuai dengan apa yang diberikan di sekolah. Iya. Lalu selanjutnya Bu Nuri nih, kalau tadi kita berbicara mengenai hal-hal yang sudah baik, sekarang saya ingin tanyakan kira-kira apa masih ada nih yang kurang atau yang mungkin perlu perbaikan atau peningkatan di proses pembelajaran ke depannya? Kalau untuk perbaikan, ya mungkin kalau untuk peserta didik yang saya ajari itu kan tidak semuanya IQ-nya normal ya. Kalau tunanetra kan memang ada yang IQ-nya normal seperti anak pada umumnya, ada juga yang memang double atau multiple ya. Di sini kan menurut saya ada yang tunanetranya masih low vision, itu sebenarnya masih bisa ada sisa penglihatan gitu ya, masih kalau untuk berkeliling di sekolah sebenarnya tidak perlu menggunakan tongkat juga bisa karena masih ada sisa penglihatan. Cuman kalau memang untuk materi itu harus diberikan bimbingan ya, maksudnya harus kita pancing gitu, tidak bisa menjawab dengan benar-benar mandiri gitu seutuhnya. Terus ada juga yang memang multiple ya, dia lebih ke menirukan ya, jadi kita jawab dia baru mengikuti, jadi mungkin lebih banyak memberikan bimbingan ya kalau untuk yang double atau multiple itu tadi. Iya, berarti di sini kalau yang saya lihat sih memang berarti Bu Nuri sudah menyesuaikan dengan karakteristik murid ya Bu Nuri ya, karena kan memang walaupun misalnya cuma 1-2 tapi tetap aja karakteristik mereka tuh berbeda. Iya. Ya, kemudian untuk ketercapaian atau dari pembelajaran yang kemarin itu, ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu sudah berapa persen? Atau misalnya sudah menurut Bu Nuri ini sudah optimal belum sih? Sudah terpenuhi belum sih gitu? Untuk KKM-nya tersendiri sebenarnya sudah terpenuhi ya, lebih dari KKM ya, cuman ya memang KKM untuk masing-masing siswa itu berbeda ya. Kalau yang tadi double atau multiple ya ibaratnya 80 yang didapat oleh yang IQ-nya normal sama 80 yang didapat oleh murid yang double atau multiple, kriterianya berbeda gitu ya. Kalau mereka sudah bisa dengan sedikit bimbingan itu sudah bagus gitu. Kalau menurut saya sih ya sudah tercapai ya tujuannya ya, walaupun dengan kriteria yang berbeda. Kita sesuaikan dengan itu kemampuan kompetensi mereka ya. Iya, baik. Lalu kira-kira apa nih yang menjadi kesulitan murid saat pembelajaran kemarin? Kalau kesulitan untuk murid ya, kalau di lingkungan di sini itu sebenarnya kalau untuk yang sulit sekali mah, kalau untuk yang IQ-nya normal tidak terlalu ya. Mungkin terkadang kalau mereka lama libur gitu,
mereka kan praktek itu di sini itu yang rada susah ketika mereka melewati selokan. Oh iya. Kan di selokan ya walaupun di situ sudah saya ajarin untuk teknik menelusur ya. Cuman kalau mereka lama tidak masuk kan kadang itu ada lupa-lupanya ya. Lupa-lupanya ya. Jadi harus kita dampingi ulang gitu, takutnya nanti masuk ke selokan ya, apalagi selokan yang dalam gitu. Terus kalau untuk yang anak tunanetranya yang multiple tadi ya harus kita dampingi ketika dia sedang melakukan OM gitu, karena untuk orientasi tubuhnya itu masih masih kurang bagus gitu. Jadi kadang jalan mengikuti building block yang keramik yang warna kuning yang sebenarnya itu sebenarnya kan tidak perlu memakai tongkat ya. Itu tapi kalau untuk yang anak multiple terkadang dia itu kan karena orientasi tubuhnya belum bagus, masih suka miring jalannya, jadi harus didampingi gitu. Terus kesulitannya lagi ya untuk penggunaan tongkatnya. Kalau untuk yang anak multiple ini masih harus benar-benar didampingi gitu, karena masih seperti melewati selokan juga masih kesulitan. Oh iya. Iya, jadi kalau yang terkait libur mah berarti adaptasi lagi gitu ya. Iya, apalagi muridnya berapa kemarin Bu Nuri? Ada 5. Ada 5, iya berarti satu-satu mesti harus mendampingi. Baik, kemudian kira-kira apa nih yang perlu ditingkatkan dari pembelajaran yang telah Bu Nuri lakukan? Yang perlu ditingkatkan sebenarnya ya itu tadi untuk praktik-praktiknya jangan sampai ketika mereka itu libur nanti lupa lagi gitu. Jadi harus banyak praktik, karena kalau orientasi mobilitas itu memang harus benar-benar praktik gitu. Kalau mereka tidak praktik ya susah gitu. Iya, karena memang terjun langsung ke itu ya, ke lingkungan. Apalagi di lingkungan sekitar sekolah kan terkadang yang tadinya itu tidak ada mobil parkir di depan sekolah, iya betul. Jadi ada mobil parkir gitu ya. Jadi kita kadang harus memberikan pemahaman gitu. Di situ ada mobil, berarti kalian lebih baik ketika UM harus lurus dulu, harus lewat pinggir yang gor, harus ya kadang harus diulangi kayak gitu. Iya, terlebih kalau ada kendaraan ada tamu-tamu ya. Iya, lalu nih untuk pertanyaan terakhir Bu Nuri, kira-kira rencana tindak lanjut apa nih yang akan Bu Nuri terapkan ke depannya? Kalau tindak lanjut yang akan saya terapkan, saya ingin sekali mengajak mereka itu pergi ke minimarket. Oh iya, berarti benar-benar outing class di luar sekolah banget gitu ya? Iya, jadi kan mereka sudah sering untuk di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah atau di luar sekolah itu sudah cukup sering ya. Maka di sini saya ingin sekali mengajak mereka berjalan dari sekolah sampai ke jalan raya, kemudian naik angkot. Nah, habis itu belanja gitu di minimarket itu sekalian berlatihlah mereka ketika mereka di tempat umum itu belanjanya seperti apa, kemudian membayar di kasir kayak gitu. Wah, rencana yang bagus sekali nih Bu Nuri. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya Bu Nuri dapat menerapkannya ya Bu Nuri ya. Amin. Baik, mudah-mudahan ya. Dari berdasarkan percakapan kita saat praobservasi, kemudian saat observasi dan barusan yaitu pasca observasi, di sini saya dapat melihat bahwa Bu Nuri dalam proses pembelajaran ini dapat menemukan ceritanya, menemukan solusi dari apa yang Bu Nuri hadapi selama pembelajaran. Jadi insya Allah kedepannya Bu Nuri dapat lebih baik lagi dalam pembelajaran. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu Nuri ya. Iya, baik, terima kasih. Saya rasa cukup percakapan pasca observasi kita. Terima kasih banyak Bu Nuri, sukses selalu ya. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.